Terserah kita, Kak. Pacetong. Dia bilang, kita jika kalau ridho sama Kika, ya kulakukan. Beleng-beleng. Sekali na bapak nak kasih tahu kang jangan kau nak, tidak baik itu keluar malam-malam. Dia bilang kampungan nak kita pak itu kan dulu. Dia bilang istriku stas jalluki. Kau ya stas takut kau sama istriku. Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang tidak takut sama saya. Masa gara-gara doa bersama ki masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Bisa pitu. Mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Rakyat biasa. Mati. Janda. Mati. Mati semua. So, semua mati. Berarti bukan masalah mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Ada orang mati dalam keadaan sholat. Saya tadi lihat di medsos. Di Instagram. Ada lagi sholat, meninggal. Ada baru-baru di depan kantor gubernur, masjid, khutbah, ceramah duhur, meninggal. Ada juga yang lagi tawaf, meninggal. Dan tidak sedikit yang lagi teler, baik minum ballo, mati. Tuh, ada juga begitu. Ayat ini diingatkan, hati-hati. Jangan sampai kau mati dalam keadaan kafir. Dan yang bisa membuat kita mati kafir itu biasanya hubbi aklil haram. Baru saja makan uang haram. Termasuk uang haram itu kalau ada pilkada, pilcalek, kau terima uang sogo. Nah, iya baru kau nak kena. Patatoain Wakala dia bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ketika saya ceramah begini, ternyata di masjid ini masih banyak juga setan berkeliaran. Hah? Setannya bukan pupuk, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Nah, ini orang sudah ceramah begitu begini. Simpan saya dulu HP nu bos. Ditahu di HP baru. Simpan dulu HP. Kenapa? Karena mendengung ini banyak kalau ketawa. Biasa iya mau kalau ketawa kok. Simpan dulu HP, simpan dulu. Jami ada pegang HP di. Demi Allah. Kalau bapak pegang HP itu setan. Supaya apa? Kau tidak dengar itu ceramah. Kalau kau pegang HPmu pasti ada WhatsApp masuk. Balasi. Kau tidak dengar nih apa yang saya bilang. Simpan HP. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Baru nak simpan. Apa toh mau kau soti nada kaca pelindungnya. Mau lihat Ustaz. Caranya gampang. Bagaimana caranya Ustaz? Buka di YouTube. Tulis namaku dengan namanya di masjid nanti. Keluar itu. Sudah itu like and share. Kalau ada iklannya, jangan kau skip nontongi. Supaya apa? Kamu dapat ilmu, nak dapat macu. Karena kalau kau skip tidak dapat saya apa-apa. Kalau kau tidak ada macunya, kau dapat ilmu, saya tidak dapat macu. Supaya dapat kisah sama-sama, nonton 1-2 iklan. Kan satu iklan itu 30 detik. Untuk apa itu Ustaz? Kita mau bangun markas kader ulama. Bukan itu uang yang masuk di YouTube saya tidak ambil. Saya mau bangunkan masyarakat Makassar markas kader ulama. Bukan penghafal Quran, karena penghafal Quran banyak sekali nih sekarang. Hampir setiap masjid ada penghafal Qurannya. Setiap kabupaten ada penghafal Qurannya. Tapi kemana mereka kodong selesai menghafal? Tapi yang saya mau, Ustadz ada anakku penghafal Quran. 1 juz di kodong, juz amma saja nah hafal. Sini, kasih masuk dia nuku.
Tempatku, saya ajari jadi penceramah yang baik. Dia akan menyebarkan ilmu Islam kepada segenap seluruh bangsa. Nah itu Mi, jadi jangan kau skip nonton iklan sedikit deh. Sudah ya? Nah, adik-adik sekalian, simpan dulu HP tadi. Dengar ceramahku, terakhirnya ada kuis yang bisa jawab kusare ko hadiah. Jam aku panjang. Pau, ini nanti kalau besar pau odo sama ini. Jadi begini, suatu ketika saya diundang pergi ceramah di Tanah Bumbu. Bupatinya yang undang ke waktu itu, khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, selesai berdoa, tiba-tiba ada orang datang, nah pegang pahaku, menangis sih. Dia bilang, Ustaz, doakan Kak. Kenapa Ki? Nah bilang, ini Ustaz bangkrut Kak dong. 4 tahun mak merantau dari Sulawesi, tapi 2 bulan terakhir ini habis. Sebelum Covid ini, bangkrut saya Ustaz. Coba dibilang bangkrut saja, tidak masalah. Tapi banyak utangku. Nah kejar-kejar mah ini orang di kampung ini, mau nak potong. Mau Kak pulang kampung, malu 4 tahun merantau, pulang bawa utang. Tinggal Kak, nah kejar-kejar Kak orang. Tolong saya Kak dong, doakan saya, kasih saya amalan. Saya bilang baik Pak, sebelum saya doakan Ki, sini Ki dulu, saya tanya Ki, jujur Ki jawab ini ya? Jujur. Iya Ustaz. 1, saya tanya Ki, jawab Ki jujur. Bagaimana sholat tak selama ini? Dia bilang, wih itu Ustaz, Kajuma jiku pergi. Itu poin paling terlambat Kak datang, paling cepat pulang. Orang khotbah saya tidur. Saya bilang, 1 di dalam hatiku, 1 di salana. 2, saya tanya lagi. Bagaimana penghormatanmu kepada orang tuamu selama ini? Dia bilang, wah selama saya merantau Ustaz 4 tahun tidak pernah Kak pulang kampung. Dalam hatiku itu 2 Pertanyaan ketiga, jawab dengan jujur. Bagaimana penghormatanmu kepada istrimu selama ini? Dia bilang, Ustaz, lebih kusuka istrina orang daripada istriku. Jantung mah ku ribu anak-anak karusan orang tua ini. Sudah. 4-3 Yang keempat, saya tanya lagi. Bagaimana urusan zakatmu selama ini selama kau jadi pengusaha? Lebih banyak ke panti pijat daripada panti asuhan. Sudah diam. Saya bilang sudah jangan banyak pertanyaan. Nah bermasalah memang ini. Saya bilang kalau mau sukses ini saja kita amalkan. Insya Allah. 1, perbaiki sholat tak. 2, ada rezeki tak pulang kampung Ki, pergi Ki cari orang tua tak, cium kakinya minta maaf. 3, pergi Ki ke istri tak, minta maaf. Cium pipinya. Minta maaf kok. Tapi gengsi Kak Ustaz. Saya sudah kalau gengsi kau pelihara itu gengsimu. Yang keempat, kalau ada masih sisa rezekimu, masih ada rezekimu yang tertinggal, aset-asetmu jual, bayarkan zakatmu yang pernah kau lupakan. 2 bulan saya kasih kau waktu, kalau tidak berubah kau punya hidup, telepon Kak Ustaz Dasat pembohong. Itu saya bilang, karena banyak orang curhat, saya kasih saja itu Pak. Terapinya itu. Berlalulah. Jumat khutbah Kak belum ada. Tiba-tiba Jumat kedua setelah saya ketemu, bunyi teleponku selesai Kak sholat Jumat. Ustaz, masih kita ingat Kak. Dalam hatiku, siapa hari ini merasa ku ingat. Banyak nih orang telepon Kak. Tuh, itu Ustaz. Yang di Tanah Bumbu Kak. Yang itu hari, ku ingat nih. Maga nih Daeng, karena orang Bugis. Kenapa Maki? Nah bilang, Alhamdulillah Ustaz. Lunas mi utangku. Dalam hatiku, cepat nih. Baru 2 minggu. Hebatnya ini, padahal saya kasih waktu 2 bulan. Alhamdulillah Ustaz. Itu utang-utangku sudah miku lunasi. Dan itu mobil-mobilku itu yang begini, yang mau tarik orang. Apa namanya itu? Eskapator atau bulldozer? Eskapator. Ini pernah Kak bayangkan enak nih tuh kalau pergi Ki kuliah pakai mobil begini nih. Kalau macet Ki didorong mami mobilnya minggir sedikit. Kau tahu itu Ustaz Dasat? Yang mana? Ada itu yang pakai eskapator ping mengajar. Ya? Dan alhamdulillah Ustaz, mobil-mobilku sudah kubebaskan semua yang nasita orang. Lalu dia bilang lagi,
Alhamdulillah Ustadz, ini minggu depan. Sabtu dia bilang waktu itu, saya ingat sekali, dia bilang Sabtu depan Ustadz, mau Kak ke Surabaya, beli lagi mobil begitu. Beberapa saat kemudian, ya, dia telepon Kak lagi. Ustadz, mau Kak lagi nih beli kapal penangkap ikan yang besar. Baru beberapa saat lagi dia telepon Kak lagi. Ustadz, saya mau ke Berau. Beli kebun sawit. Saya makin penasaran, hebatnya ini kok cepat. Saya tanya lah. Memang setelah ketemu Ki bagaimana kan? Dia bilang, Alhamdulillah Ustadz. Setelah kita ketemu, sholatku bukan cuma 5 waktu. Saya usahakan bangun sholat tahajud. Tidak sampai itu 10 hari. Tidak sampai 2 bulan. Baru 2 minggu dia lakukan. Apalagi setelah ketemu Ki itu Ustadz, saya pulang kampung, saya ketemu ibuku. Dan sekarang setiap ada untungku, pasti ibuku dulu saya kasih. Kalau ada rezekiku. Dan sudah juga minta maaf sama istriku. Setelah ku cium pipinya, ku peluk. Ku sayangi sampai sekarang Ustaz. Dan Alhamdulillah setiap ada penghasilanku, selalu saya masukkan 2,5% dulu, baru saya masukkan ke bank syariah. Alhamdulillah. Ini kisah nyata bos. Teh sinetron. Punna sinetron yang di apapun itu jangan kau percaya. Pelen di rekayasa itu. Apa itu yang nonton orang sampai tengah malam? Mana bapak-bapak nonton percetong. Iya toh? Nah, itu di karang-karang. Kalau ini kisah nyata. Artinya apa? Ini kita lagi pandemi sekarang. Toko tutup. Punah ditutup saja tidak masalah. Tapi nak kejar kredit. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Besar sekali rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma rumusnya belum kita dapat. Allah punya dunia ini. Apa susahnya Allah kasih ke dunia? Mudah bagi Allah menyelesaikan utang-utangmu. Mudah bagi Allah menyembuhkan penyakitmu. Asam urat, kolesterol. Nadati mi buangnya jaji. Ada di sini asam urat. Ini sudah muka-muka sakaratil maut ngasing ini. Nah, ada banyak. Bukan dokter yang hebat sembuhkan kamu, bukan. Allah. Kalau dokter sembuhkan kau, tidak ada orang yang sakitnya sama dan ada sembuh, ada yang tidak. Tapi buktinya toh, ada orang sama dokternya, sama obatnya, sama penyakitnya, ada yang sembuh, ada yang mati. Dan sampai sekarang ini tidak pernah Pak ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Setiap saya ke rumah sakit, saya tonji kasih tahu penyakitku. Ya begitu pikir dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mencerek kayak ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku urusan luka dokter kok. Masa saya lagi tanya? Yang hebat itu baru masuk. Nah bilang pasti mencerek Ustaz. Tapi kan kita tonji kasih tahu Ki. Nah kasih Ki obat. Nah bilang datang ku lagi 3 hari yang akan datang. Bukan mau Ki ambil wanta. Tapi nah dia itu obat 3 hari. Apa reaksinya? Makanya nak tanya Ki berapa umurmu? Berapa berat badanmu? Kenapa? Beda berat badan, beda umur, beda dosis. Nah kasih Ki. Oh ternyata tidak cocok. Nah ganti lagi. Allah. Nah tahu meskipun kita tidak kasih tahu. Ketemu dokter. Jauh. Pergi Ki dulu. Ngantri tompa orang. Allah 24 jam. Boleh kau datang di masjid. Boleh kau di rumahmu. Boleh di warung kopi. Boleh di warkop. Boleh di rumah makan. Boleh di pinggir jalan kau berdoa. Boleh. Allah di mana saja boleh kita temui. Tapi wali kota. Apa setiap saat boleh ditemui? Pak Camat, Pak Lurah. Bagus kita ini kedatangi di masjid. Pak apa itu? RT atau Pak Lurah? Hah? Oh Pak Lurah. Pak Lurah itu toh? Alhamdulillah. Datang. Keliling mak saya di masjid-masjid. Ada Pak Lurah hadir nanti. Hadir karena nak kontrol ko. Make ko masker. Tuh. Nah. Satu. Semua orang punya masalah dalam masalah pandemi ini. Maka rumusnya dekati Allah.
Cara mendekati Allah, pertama pakesingi sempajamu. Dek gagamu runtuh kau dek mas sempajang. Carita itu kalau kau bisa baik kalau tidak sholat kau. Kenapa pali itu tetanggaku stas tidak sembayang nih. Dek proyek na jalan nih. Dek terpilih jadi anggota DPR. Dek banyak na warna. Memang kasih Allah dunia, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak napa kepala talang. Itu. Oh banyak duitnya. Banyak duitnya, bagus rumahnya. Tapi apa yang kau tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya juga. Didapat suaminya selingkuh, apa nak bilang istrinya? Kau bisa tonjak. Apa? Banyak uangnya, tapi apa? Anaknya kurang ajar. Dihormati di kantor, dimuliakan di luar. Iya keren, siap puan, siap keren. Ya Pak, dibukakan pintu naik mobil. Tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang SMP. Bahkan mau dilempar piring. Untuk yang kau tidak tahu. Banyak uangnya, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak gadisnya pulang jam 3 dini hari lompat pagar. Masuk di kamarnya sama cowoknya. Orang tuanya tidur. Itu sama yang kau tidak tahu. Betul dia tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi rajin berjamaah di masjid. Tidak punya rumah sampai sekarang. Tapi istrinya sopan sama suaminya. Tidak pernah ada bantah. Allah kasih itu kenikmatan. Matan nanyawana. Memang dia ngontrak-ngontrak, tapi apa yang kau tidak tahu? Anaknya tahu tidak pernah nasakiti hatinya orang tuanya. Itu. Betul tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi apa? Alhamdulillah tenang perasaannya karena selalu datang di masjid. Maka ibu-ibu kalau banyak masalah di rumah tak, jangan mau kau cari kambing hitam. Lebih baik kau periksa solatmu. Bagaimana solatmu? Sembahyang jangan ke Ustaz. Tahu jangan kau sembahyang kau. Tapi tidak ikhlas kau cika. Hayya ala salat. Asar miside. Barusan rasa sembahyang duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul sholat kau tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sembahyang tapi main-main kau bos. Allahu Akbar. Apa sembahyang taranu nukoci? Maka kalau ada masalah rumah tanggamu, lebih baik kau koreksi. Kenapa solatku? Bagus ini solatku. Allahu Akbar. Apa nak sembahyang mak keju-keju? Ketawa gitu karena kita semua begitu toh. Nah, maka bapak saudaraku yang saya muliakan, mari koreksi solat. Koreksi solat kita. Ingat, ketika kita solat itu sibuk tong itu iblis, setan menggoda kita. Dia goda kita dengan handphone. Tuh, jadi kalau kau mau solat itu, matikan memang HPmu atau simpangi di rumah, tenang itu. Karena saya alami. Kalau ada HP di sampingku, tidak bisa kak husu. Ketika mau bayar puasa, setan tidak terlalu berupaya menggagalkan. Ketika mau haji, kalau perlu Nabi bilang setan update status kok setiap 5 menit. Supaya nak tahu semua orang. Tapi ketika sholat, setan berupaya menggagalkan kita. Kenapa? Karena ini puncaknya ibadah. Kau tidak puasa, salanginji. Tena kau sambayang kaperek kau. Kalau kau tidak bayar zakat, masih Islam kau. Tapi kalau kau tidak sholat, kafir kau. Itu Quran menjelaskan. Buka Al-Fat 29. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya orang yang balik, dia tidak mau sholat, kau suruh sholat dia tidak mau, kau suruh taubat dia tidak mau, maka ketika dia sholat, ketika dia meninggal, jangan kau sholati jenazahnya. Imam Syafi'i itu berfatwa. Tidak ada fatwa bilang kalau dia tidak haji, jangan kau sholati kalau mati. Sholat. Maka saudaraku yang pertama kunci hari ini, perbaiki sholatmu. Yang kedua, adikku. Ini banyak ini anak muda saya lihat ini. Senang saya di masjid ini Pak Dekan. Banyak anak muda. Kalau sungan tuan-tua mi Pak. Seperti tadi sambutan generasi selamat minjo bos. Amam mi. Nak nakal mi yang begini kak. Tak lewat-lewat mi kalau masih nakal beliau Pak. Tak lewat-lewat mi. Tidak mi nakal. Toh.
Aman beliau, aman. Jadi kalau penghuni masjid yang tua-tua seperti ini, wajar mito, bau kubur mi orang bos. Tapi ini kodong yang kecil-kecil begini, ini yang perlu diselamatkan. Karena inilah masa depannya Makassar. Inilah masa depannya Islam. Maka ini anak-anak kita ini. Kalau kalian mau sukses, jangan kau cari muka sama wali kota. Tidak penting itu wali kota. Tidak nak suka ke wali kota, tanam kau hilang jabatannya, tidak ada masalah buat dia. Kalau nak benci kau gubernur, tanam kau tunggu sampai jatuh, tidak ada masalahnya kalau ganti gubernur. Tapi kalau Allah yang benci kau, Allah yang tidak senang sama kamu, tutup hidupmu. Nah, makanya caranya kalau kau mau baik, pertama perbaiki sholatmu, rumus kedua perbaiki hubunganmu sama orang tuamu. Cari, lihat itu orang-orang sukses. Lihat maki, cari. Salah satu, kalau kau tanya, salah satu itu dia punya amal kebaikan, memuliakan orang tuanya. Bagaimana caranya muliakan orang tua? Ini adik-adikku ini. Satu, jangan lalu kau lebih sopan kau sama cowokmu daripada bapakmu. Kayak itu anak-anak sekarang kalau sama cowok, nah terserah mi kita kak. Pacet dia bilang kita jika kalau ridho sama kika ya kulakukan beleng-beleng. Sekali na bapak nak kasih tahu kengi, jangan kau nak tidak baik itu keluar malam-malam. Dia bilang kampungan nak kita pak itu kan dulu. Sama cewek na sopannya. Kalau mama nak telepon nak jemput saya ke kodon susah bapakmu ini tidak bisa datang jemput. Dia bilang baru kak pulang ini. Sekali na cowok na cewek na SMS kak jemput saya kak tunggu saya 5 menit saya sampai. Nah bilang baik cowokku saya Ustaz nanti jemput kak ada mau na dongo. Dengar adik-adik, kecil buat Allah kasih kau sarjana, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan, ndak ada susahnya Allah kasih kau rumah. Caranya birrul walidain, berbuat baik kau sama orang tuamu. Bagaimana cara berbuat baiknya kepada orang tua? Satu, jangan lalu kau bicara lebih kasar bicaramu daripada orang tuamu. Jangan kau bicaramu lebih besar suaramu daripada ibu bapakmu. Tidak bakal itu kau bahagia. Quran sudah jelas mengajarkan. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma. Au kilahuma. Fala takullahuma uf. Wala tanharhuma. Wa kullahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia. Dalam pemeliharaanmu, berserumah sama kamu, hidup sama kamu, jangan kau berkata ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Ini banyak yang curhat sama saya, Ustadz, kodong ini mamaku katua tinggal di rumah Ustadz. Wede, pan rasu-rasuna Ustadz, capek kurus ki, tengah malam minta dibelikan es krim. Kan ada kasih begitu mi. Barusan sudah dikasih makan, Nabila laparku nak kasih makan kak. Belum piring itu piringnya. Itu ujian. Kalau kau tabah menghadapi, Allah tersenyum kepadamu. Kalau kau urus orang tuamu yang mulai pikun dan sakit-sakitan, Allah senang sama kamu. Demi Allah saudaraku, tidak semua Allah kasih pintu mengurus orang tuanya dengan baik. Tidak semua. Saya mau tomak muliakan bapakku. Mau tomak kodong bawa umroh. Mau tomak kasih mobil baiki. Tapi Allah sudah mengambilnya. Lebih dulu sudah ada di alam kubur. Kata yang masih hidup orang tuamu. Itu pintu gampangnya masuk surga. Ini bapak-bapak nih. Jangan sampai ada ki berdosa kepada ibu bapak tak karena takut ki sama istri tak. Adakah di sini yang takut sama istri nak? Ada? Adakah? Adakah? Dia bilang istriku Ustaz jalluki. Kau ya Ustaz takut kau sama istri? Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang tidak takut sama saya. Pak, kalau ada istri mau ki belikan baju orang tua tak, mau ki kirimkan orang tua tak, pembeli apa kurban,
Langsung istri tak marah-marah. Nah bilang, apakah itu nasangin bapak, mamaknu saja. Terus nurus. Kalau ada begitu kasih tahu ki. Bilang kalau itu pikiranmu, bulan depan ku bawa kau di kantor pengadilan agama, ku ceraikan kau baik-baik. Ngomong kau begitu. Supaya dia tidak kurang ajar keluar mulutnya. Apa mau dia kita takuti? Nah untuk orang tua tak. Kalau untuk pacar tak ya wajar nah lempar ki. Tapi ini untuk orang tua tak bos. Dia yang kasih sekolah ki. Dia ajari ki hak-hak baik. Dia yang ngajari ki ini salah, ini benar. Dia yang besarkan kita. Lalu itu istri, nah dapat ki sarjana memang maki. Kerja memang maki. Ada memang di rumah tak dia datang. Lalu dia mau. Nah karena aduh je ustaz. Mak jaluk inasang ustaz ko mak jaluk. Bah neng kali ngebaca. Kalau nak pecahkan piring. Pecahkan toko piring. Jangan kau mau diinterogasi sama, dikatakut-takut sama istrimu. Nah pecahkan piring satu, pecahkan kau satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Yang takbir itu yang takut sama istrinya. Tuh, ayo adik-adik, satu. Jangan bicaramu, suaramu lebih keras dari ibu bapakmu. Betul. Dua, patuhi perintahnya. Selama perintah itu tidak bertentangan. Buka buku Durratun Nasihin. 10 kewajiban anak kepada orang tua. Berbicara yang lemah lembut. Ketika disuruh wajib selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, piko dulu situ nak, belajar. Berdosa kok. 2 pelanggaranmu. Kalau kau tidak belajar, kau tidak dapat ilmu. Yang kedua, kau tidak belajar, dosa kau sama orang tuamu karena kau tidak ikuti perintahnya. Nah, berhenti kau main game. Kalau kau tetap main game, 2 dosamu. Dosamu main game karena botor kau. Sekarang anak-anak, hebat tongi pak. Terima telepon nih, nah kasih begini telepon nih. Kita kan kalau terima kita telepon begini toh, halo, dia begini pak, terima telepon. Halo. Woi, sudah Miko transfer yang 2M. Nah tahu ngasih. Cip. Pak Botoro. Kau tetap main game. Dosa kau main game. Yang kedua kau dosa durhaka orang tuamu karena kau tidak mematuhi perintahnya. Nah tuh resep kedua. Baik-baik sama orang tua. Ustadz, saya belum bisa belikan mobil. Kalau kau belum bisa belikan mobil orang tuamu, jangan kau ganggu perasaannya. Saya rasakan dulu pak. Waktu saya sekolah kuliah, kalau pulang mak sama itu adikku namanya Lukman. Sampai mak di kampung. Pertama ku buka dulu meja. Kuliah nasi saja isinya dengan kelapa muda yang sudah diparut, dikasih garam dengan minyak kampung. Supaya dia gak duit nambok. Tidak ada warna bapak ini. Saya bilang adikku sini kok. Jam kok biar kau kasih tahu membayar. Tidak dapat kau uang kau kasih susah juga pikirannya orang tua. Pula maki kita tompa urus ke diri di Makassar. Kalau saya tidak bisa prinsipku. Kalau saya tidak bisa kasih uang bapakku. Paling tidak jangan kasih susah pikirannya. Coba sekarang anak-anak. Nah kasih susah pikirannya orang tuanya. Pikir apa? Nah kasih apa? Nah kasih apanya itu? Rapornya orang tuanya. IP-nya berapa? 1,1. 4 cucu hidung. Waduh baru gaya apa? Pakai mi soft lens. Gigi nanakawa. Pakai mi HP mahal. Pret. Apa itu? STN. Apa itu? GBHN. Gaya beken hasil 0. Tuh 2. Karena waktu terbatas. Yang ketiga. Hindari maksiat. Kalau mau kau sukses. Kalau mau kau nak sayang Allah. Nak selesaikan masamu Allah. Hindari maksiat. Sayang istri. Saya tanya ki dulu pak. Pak. Halo. Pernah ki lihat itu perempuan hamil? Pernah toh? Susah itu perempuan hamil. Kodong saya kalau lihat ke perempuan hamil. Kalau jalan itu toh setengah mati nah. Duduk saja itu pakai standar samping. Kalau kita kan jalan jadi mau duduk sambaran gitu. Itu perempuan kalau hamil kodong. Pernah ki lihat itu perempuan hamil. Pernah lihat perempuan hamil tidur tengkurap. Pernah lihat ini pak? Nah,
pernah. 9 bulan itu kodong. Gaya tidur, gaya pasrah, poso. Itu 9 bulan bos. Kita laki-laki 1 bulan saja tidak tengkurap, pusing ki. Nah, yang kedua, pernah lihat itu perempuan, ibu-ibu kan yang melahirkan. Di sinetron mau kita lihat, ada perempuan melahirkan senyum. Keluar kona. Itu. Yang ketiga, menyusui. Itu perempuan kalau menyusui kodong pasir, apalagi kalau tumbuh giginya. Mutuak anak mutuak. Coba, itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Apa kata Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Salah paham bisa ibu-ibu di luar. Ibumu, bapakmu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Otak nak kotor ngasih. Kayak poligami di cerita ini. Kenapa disebut 3 kali? Karena ada 3 beban perempuan yang tidak bakal pernah dirasakan laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Itu sebabnya maka disebut 3. Nah sekarang gitu susahnya. Sekarang bapak-bapak saya tanya Ki. Siapa yang mengandung istri? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan istri? Ibunya. Siapa yang susu istri tak? Ibunya. Sekarang siapa yang ikuti? Suaminya. Nggak ikuti tuh bapaknya kodong nyanda kampung di Sopeng. Nah tinggalkan. Sakit bapaknya sama ibunya. Nah bilang suaminya, jami dulu nak, jami pergi dulu dek. Ini anak tak lagi susah juga. Nah telepon itu kodong orang tuanya. Oh Indo, mak dampak kak kasih melak dekat lisu tapi anakku kasih tesen itu apa nak bilang ibunya? Enggak apa-apa je nak, enggak sakit je ini, sehat je nak. Urus ke rumah tanggamu. Jangan kau pikir bapakmu saya bisa urusi. Saya waktu pertama terima gaji sebagai PNS, saya belikan itu emas bapakku, mamaku saya belikan gelang, lalu saya bawa pulang. Saya kasih ibu saya. Nah bilang bapakku, saya masih bisa ongkosi mamamu. Itu gajimu, bawa kau pulang nikmati sendiri. Itu hasil jeripayamu selama ini. Coba lihat orang tua. Kalau ditelepon itu tidak pernah merasa Nabi bilang, wih susah na hidup. Enggak. Selalu kita yakinkan bahwa jangan kau pernah pikirkan saya di orang tangwam di kampung. Pikir mako dirimu, kami bisa urus di kampung ini. Itulah orang tua. Maka adik-adik, kalau mau sukses, muliakan orang tua, hindari maksiat, muliakan istri. Lihat kodong istri tak di luar Lihat kodong. Nah tinggalkan orang tua di kampung, ikut sama suaminya, meskipun suaminya tukang tipu. Berapa banyak perempuan yang curhat sama saya. Yang pernah paling mengiris hati saya waktu perempuan curhat penyakit kanker. Ustadz, saya ini kasihan diponis kanker nih. Kita tahu orang kalau stres Ustadz, makin berat penyakit, makin cepat itu kanker menyebar. Bagaimana saya tidak stres Ustadz? Saya dapat suamiku selingkuh, nah bawa ke rumah. Nah bawa ke rumah itu perempuan selingkuhannya. Saya berusaha merahasiakan ke anakku. Mau kak minta cerai, belum tentu cerai menyelesaikan masalah buat saya. Mau kak tinggal bertahan seperti ini, sakit kak, makin sakit hati kak, makin hancur badanku. Coba bayangkan. Itulah perempuan. Maka bapak-bapak bukan laki-laki terhormat bagi mereka yang menghina istrinya. Tapi cerewek istriku, sabar kok, itu mi jodohmu, siapa kau suruh pilih? Nah bilang baiki dulu, kau salah. Kenapa? Baik dulu, sekarang menjadi tidak baik. Berarti kau gagal didik istrimu. Baiki dulu sebelum saya nikahi. Berarti bapaknya sudah didik dengan baik itu anaknya. Kamu yang gagal didik anaknya orang. Dan ingat Pak. Kalau istri tidak sholat. Istri dipakai jilbab. Istri tidak puasa. Bapak nanti dicari di akhirat. Sebagai suaminya. Mana ini suaminya ini? Kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab?
Kenapa bisa istrinya tidak ganti puasanya? Kenapa bisa istrinya tidak puasa? Kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab? Tidak sholat? Mana suaminya? Makanya jangan selalu berpikir rempak. Satu saja setengah mati kau ditanya nanti. Maka kau juga ibu jantung kau cerewet. Kau ditanggung kau ini dunia akhirat. Yang keempat, karena waktu yang sangat terbatas. Keempat, kalau kalian mau sukses dalam menghadapi pandemik ini, satu di antaranya resepnya bayar kau zakat sedekah. Zakat sedekah, tolak bala. Coba Maki, ada ndak orang yang susah hidupnya gara-gara rajin sedekah? Coba Maki. Ibu-ibu, kita lihat ini, kenapa kasihan ini daganganku? Nah, susah na gulung tikar lama-lama ini. Karena kau malas sedekah. Bersedekah. Ingat, ibu, ingat. Biasa akal tak bilang begini. Bagaimana kita mau bersedekah? Nah kita juga susah. Sedekah jangan kau pakai akal, pakai iman. Akal bilang, bagaimana kau mau bersedekah? Nah kita saja ini susah uang. Itu akal. Tapi rezeki demi Allah. Jangan kau pakai akal. Rezeki itu rahasia Allah. Pakai iman. Keyakinan. Itu orang yakin. Orang tidak pernah ragu soal dunia. Telu rahasiana pun Allah Ta'ala. Dena wadimu campuruki. 3 rahasia Allah. Tidak boleh kau campuri. Biar kau tinggi sekolahmu. Biar kau tinggi jabatanmu. Jangan kau campuri rahasia Allah. Apa itu? 1, ajal. Biar hebat kau punya kuasa. Banyak duitmu, tiba ajalmu, mati kau. 2, apa lagi? Jodoh. Biar kau pacaran 10 tahun, bukan jodohmu, lain kau nikahi. Pacaran 4 tahun, tidak nikah-nikah. Putus, pacaran sama orang lain. Baru 1 minggu, nikah. Ditangkap sama Satpol PP. Jelek na suaminya baru cantik na istrinya. Jodoh na orang bos. Rahasia Allah. Yang ketiga, rezeki. Jangan mau kalkulator. Makin mau kalkulator itu penghasilanmu, makin susah rezekimu. Kenapa? Kau sangka buruk kepada Allah. Allah Maha Kaya. Kan biasa kita tidak mau bersedekah karena kita bilang apa? Bagaimana bulan depan? Kamu yakin masih hidup bulan depan? Kamu yakin Allah tidak kasih kau rezeki? Sedekahkan. Bulan depan Allah Maha Kaya. Yang Allah tidak mau kalau kau cuma tinggal di masjid berdoa, tidak mau kau bekerja. Harus ada sumbernya, ada harus sebabnya masuknya itu rezeki. Ya Allah bukakan pintu rezekiku, ya Allah tambahkan rezekiku. Tapi tidak pernah kau bekerja. Memangnya ini dunia film karton. Tiba-tiba datang uang jatuh. Tidak mungkin. Bekerja. Bekerja itu bisa jadi kau sambungkan silaturahim. Bekerja itu bisa jadi kau bantu tetanggamu. Hari ini tidak nak kasih kau. Tiba-tiba bulan depan bapak rezeki nak kasih kau. Sedekahlah. Bayar zakat. Keluarkan sedekah. Tolak bala. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Bersedekah. Maka ibu-ibu mulai pekan ini. Hari Jumat ibu, hari Jumat, kirim maki uang ke celengan. Kasih suami tak, Pak, ada jitu celengan untuk di masjid, ada juga kita bawa. Ada jibu, ini saya juga ini. Coba diamalkan, jangan cuma suami tak menyumbang. Ibu tidak pernah, nanti suami tak masuk surga, ibu masuk neraka. Adik-adik belajar kau bersedekah di masjid. Meskipun cuma 100 perak, Allah tidak melihat berapa banyaknya. Tapi Allah melihat berapa kuat imanmu untuk bersedekah dan yakin Allah Maha Kaya. Ini 4 rahasia. Coba diamalkan. Perbaiki sholat, muliakan orang tua, hindari maksiat, muliakan istri, bayar zakat dan sedekah. Kalau ini kita amalkan, catat bagaimana perubahan hidup yang kita alami. Sudah miku lakukan Ustaz? Kenapa Allah masih susah ini kurasa hidupku? Berapa lama mi? 2 bulan mi Ustaz? Baru 2 bulan. Itu Nabi Adam pisah sama istrinya, berdoa kepada Allah supaya dipertemukan. Berapa lama dia berdoa baru dikabulkan?
2 bilangan tahun. 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Musa supaya diselamatkan Bani Israel, berapa tahun baru dikabulkan? 60 tahun lebih. Nabi Zakaria minta anak, ya Allah berikan saya anak. Usianya 21 tahun. Kapan dikabulkan? Usianya 80 tahun. Nabi Muhammad berdoa supaya dipindahkan kiblat. Berapa lama baru dikabulkan? 18 bulan. Kate berdoa pagi, mau kau dikasih besok sore. Nenek lupa tak. Terkopak kepala telang. Ya. Dalam berdoa tentu ada sabar. Sabar. Kalau Allah tidak kasih berarti bukan itu yang baik. Ini contoh. 2013. Nake ikut tonga pilkada. Masih ada timku kayaknya di sini tuh. Dan Stas, amam itu Stas. 5 suara di rumah. Datang serangan pajar. Ada hilang. Waktu itu saya kecewa kepada Allah. Ya Allah, kenapa kasihan ini? Kau tidak kabulkan keinginanku. Saya cuma mau memberi contoh. Begini loh orang kalau jadi pejabat. Begini orang Islam kalau jadi pejabat. Kenapa kau tidak kabulkan? Kalah kau Stas. Tidak kalah. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu kalah, saya tidak nyatakan kalah. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak suaranya. Kenapa bisa? Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang saya baru tahu. Oh alhamdulillah. Untung saya tidak menang waktu itu. Allah kasih saya jawabannya sekarang. Untung coba saya jadi wakil wali kota waktu itu. Setengah mati hormat. Bayar tim sukses batu ngasemi. Saya dulu Stas padahal tidak nadukung gitu datang bawa proposal. Setengah mati hormat. Coba lihat wali kota sekarang. Datang gubernur siapa? Datang menteri siapa? Datang kapolri siapa? Datang presiden siapa? Nake tena wali kota, tena wakil wali kota. Menjadi ustaz. Semua pejabat hormat sama saya. Apa bos? Allah kasih yang terbaik. Kemarin saya di Medan 2 menteri kucaramai. Menteri BUMN. Saya bilang kenapa itu Pertamina na bangkrut? Nanda pernah macicil di SPBU. Pusing, tidak tahu jawab. Bagaimana? Kalau Garuda bangkrut ya wajar. Biasa terbang kodong tak 10 penumpangnya. Kalau SPBU mana ada orang ngutang? Tidak pernah Pak. Bayar dulu, start dari nol. Kita mulai dari nol. Saya tidak dari nol, saya dari Sopeng. Iya tuh. Saya ceramah di depannya Pak. Hormat. Coba saya jadi wali kota kapan? Inake hormat Pak. Diperiksa KPK. Diperiksa polisi. Nake sekarang ku ceramah jo polisi Kak. Jantung kolawang itu polisi bos. Susah hidupmu kalau kamu musuhi polisi. Nah carikan kau pasal. Nah jakal aku. Apa salahku Pak? Tunggu dulu baru ku carikan kau ini. Makanya polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau kau mati siapa yang kapani kau? Kapolres pun upah. Maka yang baik ulama doakan polisi menjadi polisi yang baik. Polisi lindungi ulama. Kita bersinergi kerjasama membangun NKRI. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Terakhir sekali. Terakhir. Saya mau tanya dan tolong dijawab. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya? Pertanyaannya. Kalau saya bilang saya tidak makan. Jawab. Kalau saya bilang saya tidak makan. Apa artinya? Angkat tangan. Angkat tangan jangan langsung jawab. Angkat tangan. Apa dia? Saya tidak makan. Angkat tangan. Mana itu hadiahnya? Mana? Sebentar Pi. Di rumahnya Pak Sakir ku kasih kau hadiah. Kau dulu. Saya tidak makan. Apa artinya? Lapar. 1. Cocokin jo kira-kira. Bapak, saya tidak makan. Apa artinya? Lagi kenyang. 2. Siapa lagi? Saya tidak makan. Apa artinya? Tidak nafsu. Nafsu makan. Nafsu makan. Yang baju sana. Saya tidak makan. Apa artinya? Lagi puasa. Saya tidak makan. Apa artinya? Puasa sama tadi.
Tidak ada yang mau dimakan. Tidak suka. Cocok semua itu. Baru satu kalimat. Saya tidak makan. Apa artinya? Bisa jadi haram. Saya tidak makan. Bisa jadi saya puasa. Saya tidak makan. Bisa jadi saya tidak suka. Saya tidak makan. Bisa jadi saya kenyang. Saya tidak makan. Bisa jadi saya alergi. Saya tidak makan. Bisa jadi ya, tidak lapar. Tidak lapar sama jika nyambos. Nah, apa maknanya? Adik-adik yang baru belajar agama, jangan kamu kaku dalam melihat dan menyaksikan sebuah ceramah. Apalagi kalau kau lihat teks-teks hadis. Jangan kau cuma lihat kalimatnya, tapi cari kau sarahannya, pembahasannya. Kan sekarang ini banyak anak-anak kodong radikal ki dalam beragama. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Contoh, yang doa bersama selesai sholat jamaah. Itu ada yang bilang itu Nabi tidak pernah lakukan, itu sesat. Jangan kau bilang sesat, bilang kau saja. Memang Nabi tidak lakukan, tapi kalau mau kau lakukan, lakukan mi. Jangan kau bilang orang sesat. Sesat itu kan masuk neraka, bos. Masa gara-gara doa bersama ki masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Ada juga yang begitu. Maka yang baik, kalau kau tidak setuju sama itu orang, begini mi tadi. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena beda-beda ulama menafsirkan itu hadis. Itu saja tadi, saya tidak makan. Berapa mi artinya? Coba, itu sudah berapa artinya? Apalah, kenapa dulu hadis tidak sama semua maknanya? Apalagi masalah-masalah fikih, hukum, itu dia beda ulama menafsirkan. Maka ada disebut imam mazhab. Kenapa berbeda mereka? Karena tulisan yang dilihat tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Maka memaknai sebuah kalimat perlu ilmu balaghah, ilmu tata bahasa. Maka jangan kau kaku belajar agama. Sekarang anak-anak kodong baru baca buku. Satu suka, nak suka ustaz. Tidak nak suka mi ustaz yang lain. Lebih banyak ustaz kau dengar. Lebih banyak buku kau baca. Lebih luas wawasanmu. Namanya lebih luas wawasan. Maka kita insya Allah lebih banyak kita lihat. Jangan kau seperti pepatah mengatakan. Apa itu? Pakai kacamata kuda. Apa itu kacamata kuda? Lihat itu kalau kacamata kuda. Kalau di sini toh. Tidak bisa ke sana. Itu saja nak lihat terus. Ada kayu di sini. Tidak bilang tidak ada. Bukan tidak ada. Tidak lihat ki. Begitu mestinya adik-adik belajar agama. Ya. Contoh lagi. Ayat. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu ayat itu. Tapi kalau kau tidak baca sejarahnya yang disebut asbabun nusul. Kalau kau tidak pelajari pembahasan dari ulama, maka salah kok. Pasti salah kok. Wih, kenapa kan tidak pikir sampai Jumat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Pred. Salah ayat kuntu. Ya? Apa maknanya? Selesai kita dengar ceramahku ini. Kalau ada yang kita dengar pendapat ulama. Bukan berarti pendapat itu salah. Tetapi dia punya sudut pandang yang berbeda dengan saya. Bisa jadi dia yang benar, pun bisa jadi dia yang salah, saya yang benar. Sebaliknya bisa jadi saya salah, dia yang benar. Maka dalam beragama apalagi kalau berkaitan hukum, Allah tidak akan tanya kok. 2 tambah 2 sama dengan berapa? Berapa? 4. Bukan itu pertanyaannya Allah nanti. Tapi Allah akan tanya kamu, 4 itu kamu dapat dari mana? Kalau 2 tambah 2 sama dengan berapa? Jawabannya cuma 1. Apa? 4. Tapi kalau Allah berkata 4 kamu dapat dari mana? Bisa jadi 2 tambah 2. Bisa jadi 3 tambah 1. Bisa jadi 5 kurang 1. Itu semua yang penting jawabannya 4. Itulah Omai Rama berkata banyak jalan menuju surga. Itu enaknya itu lagu-lagu joran dulu toh. Omai Rama. Nak ini fans berat sama Omai Rama. Bos. Bagus kita lagunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Baru begadang lagi. Tapi kalau pergi aku begadang online 24 jam berhenti aku. Itu lagu Omai Rama bagus-bagus toh. Kak ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah makna kenapa saya sampaikan saya tidak makan. Maknanya banyak. Artinya kalau bapak dengar ceramah orang, silahkan simak. Tanya kalau ada yang tidak sepakat ki.
sudah dijelaskan tapi belum masuk akal di akal, cari ustadz yang lain. Kalau dia berbeda, banyak-banyak kita tahu, sudah dapat banyak beberapa jawaban, ambil jawaban yang cocok dan rasanya hati nurani kita pas, amalkan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, saya sampai di masjid ini senang sekali. Meskipun kecil, tapi nyaman. Terutama sound systemnya. Alhamdulillah, baik kita wah. Kalau sound system baik, ceramah biar 2 jam kulayani. Tapi kalau sound systemnya, baru 5 menit, alhamdulillah ya. Nah, meskipun masjid kita kata Pak Sakir tadi, ini Ustaz, lorong-lorong jikodong got-got dijadikan masjid. Allah tidak melihat lorong dan got-gotnya, tapi Allah lihat makmur atau tidak. Bersyukur Ki kalau di dekat rumah tak ada masjid. Coba lihat kalau ada masjid anak-anak tak datang ke masjid toh. Maka panitia juga jangan juga usir itu anak-anak kalau ribu di masjid. Namanya anak-anak. Baku kejar biar nih. Yang salah itu kalau Pak Sakir baku kejar sama ketua panitia. Tidak cocok itu. Ya kan? Kalau anak-anak namanya juga anak-anak pasam nih. Biar nih kalau anak-anak masih mau datang ke masjid. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.